Saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Saya sudah bilang toh, saya belajar dari banyak pendeta, dan salah satu pendeta yang pernah saya belajar adalah Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Tapi hari-hari ini beliau punya video tuh viral, lalu beliau klarifikasi tetap membingungkan buat kita. Karena beliau bilang yang juru selamat tuh Yahweh, betul ya? Bukan Yesus. Juru selamat sebenarnya tuh bukan Yesus. Yesus disebut juru selamat, beliau akui, tapi sesungguhnya bukan dia. Juru selamat yang benar tuh Yahweh katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video dari channel Pendeta Mel Atok, yang mana di situ Pendeta Mel Atok menanggapi atau mereaksi statement dari Pendeta Erastus Sabdono yang mengatakan bahwa juru selamat itu adalah Allah, bukan Yesus. Nah, sahabat, video saya dapatkan dari channel Pendeta Mel Atok yang diposting pada tanggal 19 Juli 2023 dengan judul "Tanggapan Tegas Pendeta Mel Atok terhadap ajaran Pendeta Erastus Sabdono". Nah, sahabat, ternyata di antara kedua pendeta ini juga saling bertentangan ya. Statement dari Pendeta Erastus Sabdono di sini disanggah atau dibantah oleh Pendeta Mel Atok. Kalau di antara pendeta saja saling silang pendapat seperti ini, lantas bagaimana dengan jemaat-jemaatnya? Saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Sahabat, itulah tadi statement dari Pendeta Erastus Sabdono yang mengatakan bahwa juru selamat itu Yahweh, bukan Yesus. Dan statement tersebut viral sehingga banyak sekali para youtuber Kristen, para pendeta-pendeta yang mereaksi dan menanggapi, dan kebanyakan kontra dengan statement yang dikatakan oleh Pendeta Erastus Sabdono. Kali ini kita akan tampilkan bagaimanakah tanggapan dari Pendeta Mel Atok menanggapi statement dari Pendeta Erastus Sabdono. Ternyata nabi palsu itu juga bikin kacau. Tadi saya bilang ya, bikin kacau melalui ajaran-ajaran mereka. Ya, dalam 2 Petrus pasal 2 mulai ayat 1 itu, perhatikan ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudara lihat garis bawahi, guru-guru palsu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Dengan mengeluarkan sebuah ayat, apakah Pendeta Mel Atok akan memvonis kepada Pendeta Erastus Sabdono adalah seorang guru palsu yang memasukkan ajaran-ajaran sesat tersebut? Mari kita simak lebih lanjut video dari Pendeta Mel Atok. Kita sudah ukur toh uji sesat atau tidak melalui apa? Firman Allah. Karena Matius 22 ayat 29, Tuhan Yesus berkata dengan jelas di sana, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi uji ajaran orang, mau siapa saja, mau Pendeta Mel Atok, pendeta siapa saja terserah di media sosial, uji dengan firman. Saya sudah bilang toh, saya belajar dari banyak pendeta, dan salah satu pendeta yang pernah saya belajar adalah Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Tapi hari-hari ini beliau punya video tuh viral, lalu beliau klarifikasi tetap membingungkan buat kita. Karena beliau bilang yang juru selamat tuh Yahweh, betul ya? Bukan Yesus. Juru selamat sebenarnya tuh bukan Yesus. Yesus disebut juru selamat, beliau akui, tapi sesungguhnya bukan dia.
Juru selamat yang benar itu Yahweh katanya. Sedangkan ayat-ayat yang bilang Yesus itu juru selamat terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Menurut pengakuan dari Pendeta Mel Atok, ternyata statement dari Pendeta Erastus Sabdono tersebut membingungkan buat kita. Kita di sini dalam arti adalah Pendeta Mel Atok ya. Di antara pendeta saja saling bingung dan membingungkan. Statement salah satu pendeta membingungkan pendeta yang lain, lantas bagaimanakah jemaatnya? Apakah tidak lebih bingung lagi? Sahabat, apakah benar Yesus itu adalah juru selamat? Kita seringkali mendengar perkataan keselamatan dari para pemeluk Kristen dan pendeta. Menurut mereka, kata tersebut memiliki arti tertolong atau lepas dari kuasa kegelapan dan dosa yang membawa ke dalam hukuman yang kekal di neraka. Hasil yang diharapkan dari keselamatan ini adalah agar setiap manusia dapat memperbaiki hubungannya kembali dengan Allah, menerima kehidupan yang kekal dan masuk ke dalam surga. Umat Kristen meyakini bahwa semua manusia yang lahir di dunia telah memikul dosa. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa setiap orang di dunia ini, baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, berpendidikan maupun tidak, yang lalu maupun sekarang, adalah sebagai orang yang berdosa. Bisa dilihat di dalam Roma 3 nomor 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalangan Kristen meyakini bahwa semua umat manusia itu telah berdosa sehingga layak untuk menerima hukuman atas semua dosa yang telah diperbuat. Karenanya dibutuhkan suatu keselamatan untuk melepaskan diri dari hukuman abadi yang sangat dahsyat dan menakutkan. Yang berhak dan berkuasa untuk menghukum dan menyelamatkan umat manusia adalah Allah yang turun ke bumi dengan menjelma menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia ini tanpa dosa dan noda serta hidup suci di dunia ini. Menurut mereka, Yesus tidak hanya mengatasi dosa, tetapi juga menaklukkan dosa dan maut dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan dengan kuasanya maka ia bangkit kembali pada hari kemudian. Yesus oleh umat Kristen dianggap sebagai juru selamat yang dapat memberi arti kehidupan saat ini dan memberi harapan kepada kehidupan yang kekal. Nah, sahabat, terhadap pendapat tersebut kita bisa mengatakan bahwa Yesus itu memang juru selamat, tetapi bukan untuk seluruh umat manusia. Yesus sendiri pernah menandaskan bahwa dirinya datang untuk domba bangsa Israel yang hilang. Kita bisa melihat ucapan Yesus di dalam Matius 15 nomor 24 yang berbunyi, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Lebih tegas ucapannya terhadap murid-muridnya di dalam Matius 10 nomor 5 dan 6 yang berbunyi, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel." Ini diperkuat di dalam Yohanes 20 nomor 21 yang mengutus muridnya seperti yang ia terima. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Luas perutusan Yesus kepada murid-muridnya adalah sama dengan luas perutusan yang diterima oleh Yesus dari Allah. Jadi tidak mungkin Yesus mengutus murid-muridnya lebih luas dari perutusannya sendiri yang diterimanya dari Allah, bahwa Yesus adalah utusan Allah khusus untuk Israel, untuk bangsa Israel. Menjadi lebih jelas lagi ketika beliau menegaskan bahwa para muridnya yang berjumlah 12 orang itu akan duduk pada 12 tahta untuk mengadili orang Yahudi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Tertulis di dalam Matius 19 nomor 28. Kalau Yesus sudah memberikan pertanyaan tentang dirinya dan murid-muridnya begitu jelas, apakah kita harus berkata bahwa Yesus dikirim Allah untuk semua bangsa?
Dengan menyatakan hal itu, maka berarti bahwa kita tidak menaruh hormat kepada beliau, baik selaku pribadi maupun selaku Nabi Allah yang besar. Tetapi orang-orang Kristen tidak akan menerima jika dikatakan bahwa Yesus itu hanya diutus untuk Bani Israel.